Jadi kami tim gabungan dari Satreskrim Bareskrim Polri dibantu oleh Resmob Polda Lampung dan juga Satreskrim Polres Tulang Bawang Barat telah berhasil mengamankan 3 orang tersangka pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Adapun peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 19 Januari 2026. Jadi dalam waktu yang tidak terlalu lama, atas kerjasama yang baik dari Satreskrim Polres Tulang Bawang Barat, kemudian Resmob Polda Lampung, di backup oleh Satreskrim Bareskrim Polri, kita melakukan penyelidikan dan sampai menangkap ketiga tersangka ataupun pelaku. Modus operandi dari ketiga tersangka, yang pertama tersangka dengan inisial AY merupakan otak pelaku yang merencanakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api ini. Jadi korban yang sudah dipantau setiap hari menyetorkan uang ke bank dengan jumlah yang cukup besar, pada hari tersebut 800 juta. Kemudian mulai merancang kegiatan dengan tersangka yang lain. Tersangka kedua inisial T yang merupakan eksekutor. Kemudian tersangka ketiga inisial D yang membantu atau memfasilitasi semua kegiatan yang dilakukan oleh tersangka AY. Dari hasil penindakan diperoleh barang bukti berupa 1 unit mobil Grand Max, kemudian yang kedua sepeda motor yang digunakan untuk melakukan kegiatan yang sudah dibuang di bawah tol Lampung Palembang, yaitu sepeda motor Yamaha Vision. Kemudian pada saat penangkapan ditemukan 3 pucuk senjata api organik dari Pindad, ya, yang jenisnya kurang lebih FN, yang pasti pabrikan, jadi bukan senjata rakitan. Kemudian ditemukan 37 butir peluru 9 mm yang juga diproduksi oleh Pindad. Jadi kami sebagai aparat penegak hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa mengemban fungsi penegakan hukum dan juga pelayanan terhadap masyarakat. Jadi masyarakat tidak usah takut untuk melakukan kegiatannya, khususnya memasukkan uang ke bank ataupun kegiatan kemasyarakatan yang lainnya. Demikian, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan? Kerugian korban? Ya, sedikit Pak Kata. Untuk kerugian korban? Untuk kerugian korban saat dibawa oleh korban waktu itu ada 800 lebih, namun tersangka mengambil 800 juta. Jadi kerugian korban 800 juta ditambah dengan adanya pengerusakan terhadap mobil yang ditembak oleh para pelaku. Izin kemudian apakah juga pelaku residivis atau juga bahkan sebagai pelaku antar provinsi? Mungkin bisa dijawab. Ya. Baik, untuk otak pelaku atas nama AY alias Bagong merupakan residivis curas emas di Riau. Jadi sudah pernah menjalani sampai korban MD waktu itu. Jadi sampai 1 tahun baru saat itu kita sudah pernah kemarin ngobrol dengan Resmob Polda Riau. 1 tahun kemudian baru ketangkap di Bandung, Jawa Barat. Jadi memang dia ini penyakit kambuhan. Kemana dia berada, di situ dia selalu bangun-bangun jaring-jaringan pelaku curas. Iya. Terakhir, persoalan penangkapan ada perlawanan nggak ada? Tadi ada perlawanan, apalagi menggunakan senjata api, jadi kita mengambil tindakan tegas terukur dan juga saat ini sedang dilakukan proses BAP terhadap para tersangka. Ada ini nggak tersangka lain nggak dari Palembang? Sampai saat ini yang kita dapatkan 3 tersangka sudah membuat terang tindak pidana. Adapun tersangka-tersangka yang lain nanti kita akan buatkan DP. Tapi tidak ada yang MD ya, kalau di video kan yang viralnya banyak ini suara ada. Kepleset tadi. Siap, terima kasih. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Bapak Kapolda Lampung, yang terhormat Satreskrim Bareskrim Polri, yang terhormat Dirkrimun Polda Lampung, yang terhormat Satreskrim Tulang Bawang Barat. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas tertangkapnya para pelaku yang selama ini menjadi perhatian dan keresahan kita bersama. Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kepolisian Republik Indonesia atas respon cepat, dedikasi, dan profesionalisme dalam mengawali proses penanganan kasus ini hingga pelaku berhasil diamankan. Upaya yang dilakukan bukan hanya menunjukkan komitmen dalam penegakan hukum, tetapi juga menghadirkan kembali kepercayaan masyarakat. Dalam situasi yang penuh kecemasan, kerja nyata para aparat kepolisian menjadi bukti bahwa negara hadir dan bertanggung jawab dalam melindungi warganya. Saya memahami bahwa setiap proses penegakan hukum membutuhkan ketelitian, kesabaran, keberanian. Karena itu, keberhasilan ini tentu tidak terlepas dari kerja keras seluruh jajaran yang terlibat, baik di lapangan maupun dalam proses penyelidikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan, kesehatan, dan kekuatan kepada seluruh anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam menjalankan amanah untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan keadilan di tengah masyarakat. Saya berharap proses hukum selanjutnya dapat berjalan dengan lancar sesuai ketentuan yang berlaku. Sekian dari saya, terima kasih sekali lagi. Bravo Polri.